Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan akan berbagi informasi ya seputar P3K Guru tahun 2022 yang akan dituntaskan tahun 2023. Ini tentang gambaran optimalisasi ya yang dilakukan oleh pihak Panselnas terkait dengan penundaan jadwal pengumuman kelulusan ya teman-teman P1, P2, P3 dan P4. Oke, tapi sebelum Kak Furkan ke informasinya, Kak Furkan ingatkan untuk Bapak Ibu guru yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu guru tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload video yang paling baru. Oke, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru ya. Mantap, subscribe saja Bapak Ibu guru ya. Oke. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Yang pertama di sini ada himbauan ya langsung dari pihak Panselnas guna mendapatkan ASN PPPK yang lebih banyak. Pihak Panselnas ini melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan hasil seleksi pada pertengahan Februari 2023. Jadi ini optimalisasi itu adalah semacam penambahan formasi ya Bapak Guru ya, semacam penambahan formasi yang masih kosong ya kan, formasi sehingga nanti teman-teman P1, P2, P3, P4 peluang lulusnya itu semakin besar karena formasinya bertambah. P1, P2, P3 maupun P4 ini semakin besar peluangnya jadi ASN seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu klarifikasi dari pihak Panselnas dan Kemendikbud terkait dengan penundaan jadwal pengumuman kelulusan. Oke, kemudian di sini ada surat yang menyatakan ya, ini dari surat laporan ya, penting permintaan laporan GTT non PNS SMA, SMK dan SLB negeri seprovinsi Sumatera Utara. Oke, jadi ini penting ya sifatnya untuk penggajian seperti itu Bapak Guru ya. Bapak Guru bisa lihat di sini setiap dalam rangka pembayaran honorarium ya untuk anggaran 2023 diminta kepada saudara untuk menyampaikan laporan pembayaran honorarium GTT. Oke, non PNS ya, jenjang SMA atau SLB negeri ya, seprovinsi Sumatera Utara. Yang pertama, data yang diminta adalah daftar nama guru tidak tetap non PNS jenjang SMA, SMK dan SLB, kemudian SK pembagian tugas mengajar, jadwal mengajar, jumlah jam mengajar, guru tidak tetap. Nah, ini ada di poin E Bapak Guru ya. Optimalisasi pembayaran honorarium GTT maksimal beban mengajar guru GTT adalah sebanyak 24 jam tatap muka. Oke, mantap ini Bapak Guru ya. Oke, kemudian ada daftar hadir guru tidak tetap, kwitansi dan bukti transfer, surat pernyataan kepala sekolah bagi guru tidak tetap non PNS yang mengundurkan diri atau berhenti wajib menampilkan surat pernyataan, berkas dijilid rapi rangkap 1, kemudian data guru tidak tetap dituangkan dalam format lampiran 1 diisi oleh di link Google Form. Seperti itu. Jadi ini ada semacam pendataan. Nah, itu tadi. Jadi pihak Persenas ingin mengetahui tiap daerah itu formasi kosongnya itu ada di mana saja. Nah, nanti ini digunakan untuk mengisi ya teman-teman apa P1, P2, P3 maupun P4 seperti itu Bapak Guru ya. Oke. Oke, lanjut. Di sini Bapak Guru bisa lihat ini adalah gambaran optimalisasinya itu kira-kira itu seperti ini Bapak Guru ya. Jadi yang pertama, untuk itu dalam rangka optimalisasi dan pemberian rekomendasi tersebut perlu adanya penundaan pengumuman agar persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru dapat terselesaikan. Oke, jadi ini rekomendasi ini ditujukan untuk yang pertama adalah P1 tanpa formasi ya kan, dan P1 tanpa formasi ini kan sangat banyak sekali. Nah, ini diusahakan dulu dituntaskan di tahun 2022. Seperti itu. Jadi dengan optimalisasi formasi ini diharapkan itu P1 itu ada yang nyantol ya kan, ada yang nyantol untuk mendapatkan kuota ASN seperti itu. Kemudian Prof. Nunuk juga menjelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan BPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah, Kemendikbudristek dapat memberikan rekomendasi penempatan di sekolah lain bagi guru yang saat ini bekerja tapi tak sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya. Oke, jadi
Penempatan itu bisa non induk, bisa induk ya, Bapak Ibu guru ya. Penempatan nanti lihat kuotanya di daerahnya Bapak Ibu guru. Bisa induk ya kan, bisa penempatan induk, artinya di sekolahnya Bapak Ibu guru itu benar-benar ada formasi dan jurusannya sesuai. Tapi bisa juga non induk. Non induk ini berarti tidak ada formasi ya di sekolahnya, makanya dialihkan ke sekolah lain seperti itu. Oke, seperti itulah gambaran informasi yang Kak Furqan berikan, semoga bermanfaat ya. Kemudian ini ada beberapa teman-teman yang sudah komen ya, Kak Furqan bakalan jawab satu-satu ya. Ini Bapak Muhammad Takdir, oke, ini 1 jam yang lalu ya. Min, apakah kira-kira berlaku pengangkatan dinas kabupaten yang seandainya di kabupaten tersebut buka formasi, namun kekurangan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan? Oke. Jadi memang penempatan ya kan perlu Bapak ketahui ya, penempatan itu sesuai dengan data Dapodik ya. Sesuai dengan data Dapodik. Artinya kebanyakan itu yang dekat dulu, yang satu wilayah dulu. Jadi kemungkinan terbesarnya ya kan itu satu kabupaten Pak, ya kan satu kabupaten dulu. Oke, satu kabupaten. Apalagi kalau bapak atau ibu guru itu melamarnya itu jenjang katakanlah SMP atau SD, ya kan? SMP atau SD ini lingkupnya itu di kabupaten. Tetapi kalau nanti SMA itu sangat mungkin Pak, ya kan? Kalau jenjang SMA, ya kan? Atau SMK, ya kan? Ini sangat mungkin sekali kalau satu kabupaten karena kalau SMK atau SMK itu yang menangani kan ini di bawah naungan provinsi Pak, ya kan provinsi. Kalau antar kabupaten itu sangat mungkin seperti itu. Jadi lihat kondisi Bapak dan Ibu guru ini melamar jenjang apa, ya kan SMP atau SD atau SMA. Kalau SMA sangat mungkin ini karena yang menangani itu provinsi seperti itu Pak. Oke. Kemudian Ibu Siti Jubaidah, apakah formasi akan dibuka lagi Pak Admin untuk daerah yang sudah habis formasinya? Oke. Formasi akan dibuka lagi, sudah habis formasinya berarti ini solusinya nanti di PPPK 2023 Bu. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja kelanjutan ceritanya seperti itu. Ya kan. Alurnya kita ikuti saja pokoknya Bu, ya kan. Kemudian Ibu Niar, apakah P1, P2, P3, P4 yang menunggu pengumuman hanya diperuntukkan untuk honorer guru lulus PG namun masih ada formasi di daerahnya, ataukah seluruh guru honorer P1 sampai P4 akan diangkat? Mohon pencerahannya agar guru tidak salah paham. Oke, jadi Bu, seperti ini. Ini penempatannya itu semua ya kan P1, P2, P3, P4. Jadi semua. Jadi bukan P1 saja, tetapi ini diurutkan menurut prioritas. Jadi urut Bu. Jadi kalau di daerahnya Ibu katakanlah P1-nya tidak ada kan. P1-nya tak ada. Katakanlah ini contoh ya Bu guru ya. Contoh P1 tak ada. Tak ada, yang ada hanya P2 dan P3 dan P4 katakanlah. Nah, ini kalau kayak gini yang paling ditempatkan dulu itu P2. Ya kan? Ini peluang besar karena P1-nya tidak ada peluang besar. Kemudian jika masih ada sisa baru ke P3, baru ke P4. Tapi ada misalkan daerah itu nggak ada P1, P2, P3-nya katakanlah. Berarti P4 ini langsung ya kan lolos, ya kan ini juga berpeluang jadi ASN. Jadi tidak melulu P1 itu harus ditempatkan. Lihat di daerahnya ada enggak seperti itu. Ya memang diurut berdasarkan prioritas seperti itu. Oke, seperti itu dulu info dari Kak Furqan, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu guru yang sudah menonton. Intinya tetap semangat. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.